Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara yang kekasih, Allah adalah kasih, dan seorang Kristen yang berjalan dalam roh dan kebenaran, serta tinggal di dalam Kristus, mengasihi Tuhan dan sesama. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama bukanlah perasaan atau sensasi romantis dan emosional, tapi tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri. Namun, Allah juga kudus dan adil. Anak-anaknya harus menunjukkan karakteristik ini, dan itu hanya mungkin jika mereka tinggal di dalam Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh kasih karunia melalui iman, kita menjadi satu dengan Dia, dan dalam kuasa Roh telah diperhitungkan dengan kebenaran Allah, dan memiliki hidup tanpa dosa dari Kristus yang berdiam di dalamnya. Surat Rasul Yohanes 3 menjelaskan beberapa perbandingan yang mencolok antara orang benar dengan orang berdosa. Mereka yang menjadi milik Tuhan bersama mereka yang adalah anak-anak iblis. Itu membedakan kebaikan dengan kejahatan, benar dengan salah, kasih dengan kebencian, dan bahkan menarik perbandingan antara Habel yang benar dan Kain yang jahat, yang diam-diam membunuh saudaranya karena cemburu dan kesombongan. Firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa jika kita adalah anak-anak Allah, tindakan dan sikap kita harus mencerminkan juru selamat kita. Kita akan menjadi garam bagi dunia dan terang bagi generasi yang menderita dan gelap. Kita harus memberkati mereka yang menghina dan menganiaya kita. Berdoa bagi mereka yang melakukan kejahatan terhadap kita. Membantu yang menderita dan melayani yang patah hati. Kita harus memberi kepada mereka yang membutuhkan. Dan jika kita diberkahi dengan barang dunia ini, kita harus dengan senang hati memenuhi kebutuhan mereka. Jika kita melihat seorang rekan seiman dalam kebutuhan apapun, kita harus mengambil langkah untuk menyediakan apa yang dibutuhkan dan tidak berpaling dari masalahnya atau menutup hati kita dari rasa sakitnya. Yohanes tidak hanya memberi petunjuk kepada kita tentang bagaimana menjalani kehidupan yang saleh, tetapi menantang kita dengan pertanyaan langsung yang perlu kita renungkan dan pertimbangkan dengan cermat. Dia tidak hanya mengatakan siapapun yang memiliki harta dunia ini dan melihat saudaranya yang membutuhkan tidak harus menutup hatinya terhadapnya, tapi mengajukan pertanyaan, bagaimana cinta Tuhan tinggal dalam orang beriman yang memiliki cukup harta dunia ini, tetapi menutup hatinya terhadap kebutuhan mereka. Bagaimana mungkin kasih Tuhan ada pada seseorang yang mengaku sebagai orang Kristen ketika mereka menolak untuk membantu sesamanya? Bagaimana mungkin kasih Tuhan tinggal di dalam dirinya? Bagaimana kasih Tuhan tinggal dalam seorang yang memiliki banyak dan melihat saudaranya yang membutuhkan, tetapi menutup hatinya terhadap dia? Jawaban atas pertanyaan ini jelas dan tidak salah lagi, yaitu tidak bisa. Sikap egois dan tidak peduli dalam diri seorang Kristen menunjukkan bahwa mereka hidup dalam kedagingan dan keluar dari persekutuan dengan Bapa karena kasih Tuhan tidak tercermin dalam hidup mereka. Saudara yang kekasih, hidup orang yang percaya, yang benar, pasti tinggal di dalam Kristus. Berjalan dalam roh dan kebenaran, mati untuk diri sendiri, dan membiarkan Kristus hidup di dalam diri dan melalui diri kita. Hidup demikian tidak akan pernah bisa dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Semoga kita memperhatikan tindakan, sikap, suasana hati, dan motif kita sendiri. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kedagingan dan tidak kasih terhadap orang lain. Semoga firman Kristus tinggal di dalam kita dengan segala kekayaannya, sehingga kita hanya mengatakan dan melakukan hal-hal yang menghormati Dia, sehingga orang lain akan diberkati. Kita menjadi dewasa dalam iman, dan Tuhan
akan dimuliakan. Pertanyaan untuk renungan pribadi: seberapa sering orang memohon pertolongan materi dari Anda? Seberapa sering Anda menolong mereka? Dan seberapa sering Anda menutup hati terhadap mereka? Mengapa? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menerima kami karena kasih-Mu di dalam Kristus. Tolong kami untuk membuka hati kami kepada kebutuhan sesama yang dalam kesusahan. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus telah yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.